فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Selesai kita dari keyakinan Ahlussunnah dalam masalah qadar. Bahwasanya hamba itu memiliki apa? Iradah dan juga qudrah, punya kemampuan dan keinginan. Dan keinginan tersebut dan kekuatan tersebut, kemampuan tersebut yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga boleh dibilang hamba itu yang melakukan pekerjaan tersebut. Nah, kalau enggak itu percuma Allah mengatakan shollu atau aqimus sholah, sholatlah kalian. Yang ngapain kalau memang hambanya itu enggak punya apa? Enggak punya pilihan, enggak punya kehendak. Yang ngapain disuruh? Kalau memang tinggal nunggu saja digerakkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala rahimahullah al-aslu tsalits. Dasar yang ketiga. Yang ketiga dari apa? Right. Nah, sama kelompok-kelompok yang lain. Nah, bentuk pertengahan Ahlussunnah di tengah-tengah kelompok-kelompok yang lain dalam Islam. Yang pertama apa? Talha. Bentuk pertengahannya Ahlussunnah dalam masalah apa? Dalam masalah apa? Hah? Dalam masalah apa, Abdurrahman? Pertengahannya Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang ketiga sekarang. Berarti udah dua yang kita lewati. Dalam masalah apa, Ibrahim? Hah? Itu Islam. Untuk pertengahan Islam. Ibrahim. Udah yang ketiga ini. Yang kedua, yang dua lagi apa? Asma wa sifat. Yang kedua, nama takdir, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-wa'id, ancaman. Qauluhu wa fi babi wa'idillahi bainal murji'ah wal wa'idiyah minal qadariyah wa ghairihim. Dan dalam bab ancaman Allah, mereka di tengah-tengah antara murji'ah dan wa'idiyah. Wa'idiyah nanti akan disebutkan oleh beliau. Orang-orang Khawarij yang selalu melihat dalil-dalil tentang apa ini? Ancaman saja. Nggak pernah melihat dalil-dalil tentang rahmat, tentang janji Allah. Selalu yang dilihat dalil-dalil tentang apa ini? Ancaman. Makanya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Karena yang mereka lihat-lihat selalu dalil-dalil tentang apa ini? Yang isinya ancaman. Makanya bagi mereka dosa itu terlalu besar. Kalau orang melakukannya dosa besar berarti dia langsung keluar dari apa ini? Islam. Paham ya? Namanya kelompok apa? Wa'idiyah. Karena selalu menitik beratkan pada apa ini? Dalil-dalil tentang ancaman. Murji'ah sebaliknya. Selalu melihat dalil-dalil tentang apa ini? Tentang janji-janji Allah SWT. Rahmat Allah, Allah menerima taubat, atau segala macamnya. Nah, sehingga bagi mereka, walaupun seorang itu melakukan dosa, imannya tetap nggak apa ini? Nggak berubah. Amalan itu nggak ada pengaruhnya. Kalau udah masuk Islam, ya udah segitu aja terus keimanannya. Paham ya? Kebalikannya. Ahlussunnah nanti tengah-tengah mengambil dalil-dalil tentang ancaman, juga mengambil dalil-dalil tentang apa ini? Tentang janji-janji Allah, tentang rahmat dan yang semisal. Nah, minal qadariyah wa ghairihim, baik dari kalangan qadariyah maupun yang selain mereka. Qala rahimahullah al-murji'atu. Murji'ah itu adalah ismu fa'il min arja'ah. Dia adalah isim fa'il dari arja'ah. Arja'ah yurji'u. Isim fa'ilnya apa? Murji'un, murji'un, murji'ata, murji'ani, murji'una, murji'atun. Nah, ya kan? Nah. Bimakna akhara. Arja'a maknanya akhara, mengakhirkan, menunda. Wa minhu qauluhu ta'ala. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala. Qalu arjih wa akhah. Ini ucapan siapa? Fir'aun pada Musa.
atau para pembantunya Firaun. Kata pembantu Firaun kepada Firaun, qalu arjih, jauhkan dia, singkirkan dia, akhirkan dia. Siapa ini? Nabi Musa, wa akhah, dan siapanya? Dan saudaranya Harun. Itu hanya akan merusak kekuasaan kita saja. Nah, wa fi qiraah arjihu. Dan sebagian riwayat bacaannya apa? Arjihu, arja'ah, ya kan? Fi'il amarnya. Ai akhirhu wa akhir amrahu. Akhirkan dia dan akhirkan perkaranya, urusannya. Wasumu murji'atun atau murji'atan, dan mereka dinamakan dengan murji'ah, alasannya imma minar roja, bisa jadi diambil dari kata-kata roja. Roja artinya apa? Harapan. Karena terlalu besar harapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dosa gimana pun ya mereka masih punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Litaghlibihim adillatar roja ala adillatil wa'id. Karena mereka lebih memberatkan dalil-dalil tentang roja, harapan, atas atau daripada dalil-dalil tentang apa? Ancaman. Kenapa dinamakan murji'ah? Karena mereka selalu melihat kepada dalil-dalil apa ini? Roja. Daripada dalil-dalil apa? Wa'id. Wa imma minal irja bimakna takhir. Atau diambil dari kata-kata irja yang maknanya pengakhiran. Litakhirihim al-a'mala an musammal iman. Karena mereka mengakhirkan amalan dari bagian apa? Keimanan. Kata mereka amalan itu enggak masuk dalam bagian apa ini? Iman. Sehingga iman itu sesuatu yang berdiri sendiri, enggak ada pengaruhnya dari amal. Mau amalannya bagaimanapun, enggak ada pengaruhnya sama apanya? Keimanan. Sehingga bagi mereka keimanan kita dengan keimanan Abu Bakar itu apa? Sama. Orang enggak ada pengaruhnya. Abu Bakar mau ngapain pun ya tetap sama dengan kita keimanannya. Paham ya? Ini orang apa ini namanya? Kelompok apa? Murji'ah. Bisa dua kata. Bisa diambil dari kata roja, bisa diambil dari kata apa? Irja. Irja masdarnya kan? Arja'a yurji'u irja'an. Kalau roja, kenapa dinamakan dari kata-kata roja mereka? Karena mereka lebih memberatkan dalil-dalil tentang apa? Roja daripada dalil tentang apa? Wa'id. Dikatakan irja, takhir. Maknanya mengakhirkan. Apa yang mereka akhirkan? Amalan. Dari mana mereka akhirkan? Dari bagian penamaan apa? Iman. Walihada yaqulun. Oleh karena itu mereka mengatakan al-a'malu laisat minal iman. Amalan itu bukan bagian dari apa? Keimanan. Wal imanu huwal i'tiraf bil qalbi faqat. Iman itu adalah keyakinan dengan hati saja. Mudah. Kalau kamu yakin dengan hati sudah berarti kamu mukmin. Nah, kalau kayak gini definisinya, nanti setan pun iblis pun jadi apa ini? Mukmin. Kenapa? Dia percaya nggak dengan Allah? Dengan hatinya. Tapi nggak ada perbuatan yang menunjukkan itu. Nah. Walihada yaqulun, oleh karena itu mereka mengatakan inafa ilal kabirah kazani wasarik wasyaribil khamri. Oleh karena itu bagi mereka pelaku dosa besar seperti penzina, pencuri, peminum khamr, qati' thariq, pembegal jalan, la yastahiqu dukhulan nar, tidak pantas untuk masuk neraka. Kenapa? Karena bagi mereka nggak ada pengaruh pada keimanannya, nggak mempengaruhi sedikit. La dukhulan mu'abbadan wala mu'aqqatan, nggak masuk ke dalam neraka selama-lamanya, mu'abbadan, tidak pula untuk sementara waktu. Pokoknya nggak masuk lah. Pokoknya penting udah beriman kamu udah. Mau kamu berzina, wah ini enak ini. Nah ya kan kalau pakai keyakinan mereka enak. Yang penting punya apa ini? Punya hati saja udah. Hatinya yakin udah, habis itu bebas mau ngapain. Mau berzina, mau minum, mau mencuri, mau maling, mau apa, bebas. Yang penting imannya masih ada. Keyakinan. Udah. Fala yadurru ma'al iman maksiyah. Sehingga iman itu tidak memudaratkan keimanan kemaksiatan apapun. Tidak memudaratkan bersama dengan keimanan kemaksiatan apapun. Mahmakanat, betapapun itu dosanya. Shaghirah am kabirah. Kecil maupun apa? Besar. Idza lam tasil ila haddil kufur. Selama tidak sampai pada tingkatan kekufuran. Terserah mau maksiat yang mana saja terserah. Nah. Amal wa'idiyah, adapun wa'idiyah, kelompok yang kedua wa'idiyah. Faqabaluhum
Ini lawannya mereka. Wa ghallabu janibal wa'id. Mereka memberatkan sisi apa? Ancaman. Wa qalu, kata mereka, ayyu kabiratin yaf'aluhal insanu. Dosa besar apa saja yang dilakukan oleh seseorang, walam yatub minha, dan dia tidak bertaubat darinya, fa innahu mukhalladun finnar. Maka dia dikekalkan dalam neraka. Biha, dengan amalan itu. Kalau yang tadi nggak bisa masuk neraka. Kalau ini pasti masuk neraka. Lawan. Insarab fahuwa min ahlin nar. Kalau dia mencuri, dia termasuk penghuni neraka. Khalidan mukhalladan, kekal selama lamanya. Kalau yang tadi apa? Nggak bakal apa? Masuk. Nggak sementara, nggak selamanya. Ahlussunnah di mana ya? Tengah-tengah. Wa in syaribal khamra fahuwa finnari khalidan mukhallada. Kalau dia minum khamar, dia juga dalam neraka. Kekal selama lamanya. Wa hakadha, dan begitu seterusnya. Wal wa'idiyah, dan wa'idiyah ini yashmalu ta'ifatain, mencakup dua kelompok, masuk ke dalamnya dua kelompok. Al-Mu'tazilah wal Khawarij. Kelompok Mu'tazilah dan Khawarij. Ini diingat-ingat ya, kawan. Dalam masalah ini kelompok-kelompok sesat dalam permasalahan-permasalahan ini diingat. Kemarin dalam bab apa? Asma wa sifat, ada kelompok sesat siapa-siapa aja? Ada ahlu ta'til. Ahlu ta'til ada berapa macam? Ada 3. Ada siapa aja? Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah. Kemudian udah, dalam masalah qadar ada berapa kelompok sesat? 2. Ada Jabriyah, ada Qadariyah. Masing-masing dengan keyakinannya dia diingat. Paham ya? Nah. Sekarang dalam masalah apa ini? Ancaman. Ada 2 kelompok sesat. Udah 1 tadi, Murji'ah. Kemudian yang Wa'idiyah ada 2. Berarti berapa? 3. Ya kan? Tadi 1 Murji'ah. Sekarang yang Wa'idiyah terbagi jadi berapa? 2. Mu'tazilah dan Khawarij. Walihada qala al-mu'allif. Oleh karena itu berkata mu'allif minal qadariyah wa ghairihim. Dari kalangan qadariyah dan yang selain mereka. Fayashmal al-Mu'tazilah. Sehingga mencakup dalamnya Mu'tazilah. Wal Mu'tazilah qadariyah. Mu'tazilah itu kemarin apa? Mereka qadariyah. Mereka yang mengatakan bahwasanya hamba itu punya kemampuan dan apa ini? Pilihan sendiri yang tidak ada sangkut pautnya dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang ekstrim dari mereka mengatakan Allah bahkan baru tahu apa yang dilakukan oleh hamba ketika hamba itu melakukan. Sebelum dilakukan Allah nggak tahu hamba ini akan ngapain. Karena Allah nggak ada takdirnya, nggak ada. Allah nggak nyusun takdir sebelumnya, nggak ada. Paham ya? Nah, sehingga masuk ke dalamnya qadariyah ini siapa? Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah termasuk qadariyah. Apa qadariyah? Yang menolak takdir. Ya rauna annal insan mustaqilun bi ilmi. Kok bi ilmi? Bi amali. Enggak. Bi amali. Bukan. Apa jadi bi ilmi? Capek kan ya aku? Enggak ada kata rugi ya kan beli kitab yang bagus. Ya rauna annal insan mustaqilun bi'amali. Mereka berpendapat bahwa manusia itu berdiri sendiri dengan perbuatannya. Ya dia sendiri yang menciptakan, bukan karena ada takdir dari Allah, bukan karena diinginkan oleh Allah, enggak ada. Allah enggak ada sangkut pautnya. Aku sendiri menciptakan perbuatan. Makanya mereka digelari apa? Makanya mereka digelari ya iya qadariyah. Mereka berkeyakinan bahwasanya manusia itu berdiri sendiri dengan perbuatannya. Perbuatannya itu diciptakan oleh hamba itu sendiri. Makanya mereka digelari dengan majusi umat ini. Kenapa? Meyakini ada banyak apa? Pencipta. Masing-masing orang menciptakan apanya? Perbuatan. Majusi cuma berapa? 2. Pencipta kebaikan sama pencipta kejelekan. Wahumul wa'idiyah. Dan mereka juga dikatakan wa'idiyah. Nah, mereka dikatakan qadariyah karena nolak takdir. Mereka juga wa'idiyah dalam bab ini. Karena mereka terlalu memberatkan dalil-dalil tentang apa? Ancaman. Sehingga bisa dibilang Mu'tazilah itu bisa dibilang qadariyah, bisa dibilang apa? Wa'idiyah juga bisa.
Nah, dibilang Mu'tazilah ya bisa sama. Hanya saja dari sisi sudut yang lain saja penamaannya. Nah, di rumah kalau di sini itu Musa dipanggil, kalau di rumah nanti dipanggil apa? Coki misalnya. Orangnya sama enggak? Ya sama. Nah, di sini Wa'idiyah bisa, Qadariyah dibilang bisa enggak? Bisa. Mu'tazilah bisa. Nah, Mu'tazilah dinamakan Mu'tazilah karena mereka mengasingkan diri dari majelisnya Al Hasan Al Basri. I'tazala. Mereka menyingkir, bikin halaqah sendiri mereka. Maka dibilang apa? Mu'tazilah mereka. Keyakinannya ya ini tadi. Wa yashmal al khawarij juga mencakup khawarij. Sehingga dua kelompok yang masuk ke sini, yang Wa'idiyah. Fattafaqat ta'ifatan, kedua kelompok ini sepakat ala anna fa'ilal kabirah mukhalladun finnar. Bahwasanya pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Sama keyakinan mereka. Tentang keadaan pelaku dosa besar di neraka, keyakinan mereka sama. Bahwasanya mereka kekal di dalam neraka. La yakhruju minha abada. Mereka tidak akan keluar darinya selamanya. Wa anna man syaribal khamra marratan kaman abada sonam alfasana. Bagi mereka yang minum khamar sekali sama seperti dengan yang beribadah kepada patung 1000 tahun. Sama-sama apa hukumnya? Kekal di neraka sama. Minum khamar sekali, minum tua sekali, sama orang yang beribadah pada berhala 1000 tahun, hukumnya apa? Sama-sama kekal di neraka. Ya paling beda tingkatannya, beda kelas saja. Nah. Kulluhum mukhalladuna finnar, semuanya kekal di dalam neraka. Lakin yakhtalifuna fil ism. Hanya saja mereka berselisih dalam penamaannya. Hukum di dunia mereka beda antara Khawarij dengan apa ini? Mu'tazilah. Kesamaan mereka tadi apa? Hukum di akhirat. Sama-sama apa kata mereka? Pelaku dosa besar sama-sama kekal di neraka, enggak keluar. Mereka berselisih tentang penamaannya. Kama saya ti insyaallah fil bab tsani. Sebagaimana yang akan datang dalam bab yang kedua. Mana enggak disebutkan. Perbedaannya tambahkan saja. Kalau Mu'tazilah menamai pelaku dosa besar itu kedudukannya di dunia manzilah baina manzilatain. Kedudukannya satu tempat di antara dua tempat. La mu'min wala kafir. Pelaku dosa besar ada di satu tempat di antara dua tempat. Satu tempat di antara dua tempat, di tengah-tengah. Manzilah baina manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat. Apa maksudnya? Enggak mukmin, enggak kafir. Apa namanya? Enggak tahu lah mereka lah itu. Jadi pelaku dosa besar ini kata mereka enggak mukmin, enggak kafir, enggak juga. Apa? Ya pokoknya tengah-tengah. Enggak mukmin, enggak kafir. Adapun Khawarij, ini kan mereka berbeda pendapat. Adapun Khawarij menamainya apa di dunia? Kafir. Udah kafir ini. Pelaku dosa besar. Di dunia pun mereka bilang apa ini? Kafir. Mereka ini takfiriyun. Orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Paham bedanya ya? Perselisihannya beda. Tentang penamaannya di dunia. Orang Khawarij bilang ini apa pelaku dosa besar? Kafir, dinamai kafir. Mu'tazilah bilang apa? Enggak mukmin, enggak kafir. Apa? Manzilah baina manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat. Apa itu tempatnya? Ya mbul. Namanya apa? Di akhirat mereka apa? Sama semuanya. Ini kalau mati sama-sama apa kata mereka? Kekal di dalam neraka. Udah paham? Nah, adapun keyakinan Ahlussunnah tengah-tengah, nanti kan penjelasannya. Masya Allah. Ini bab yang ketiga atau asal yang ketiga tentang masalah al-wa'id, sehingga yang masuk dengan wa'id di situ maksudnya dalil-dalil tentang apa? Ancaman. Paham ya? Al-wa'id yang dimaukan di situ, yang dimaksud adalah apa? Ancaman Allah Subhanahu wa taala, cara menyikapinya. Nah, ada yang enggak menggubris ancaman-ancaman itu. Mereka lebih melihat dalil-dalil tentang apa? Rahmat, tentang harapan. Mereka ini nama Murji'ah. Ada yang terlalu apa? Memberatkan, dilihat aja dalil tentang apa ini? Ancaman, barang saya melakukan ini maka hukumannya ini. Maka mereka jadi apa namanya? Wa'idiyah. Wa'idiyah terbagi jadi dua. Ada Mu'tazilah, ada Khawarij. Nah, wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.